Semangat pagi, ketemu kembali dengan Bu Emil di sini. Kali ini kita akan bicara mengenai lingkaran. Kompetensi dasar apa yang harus kita miliki atau yang akan kita dapat setelah kita belajar lingkaran? Kita mampu menganalisis lingkaran secara analitik. Kemudian kompetensi keterampilannya diharapkan kalian mampu menyelesaikan masalah yang terkait dengan lingkaran. Kita masuk ke definisi lingkaran. Apa sih itu lingkaran? Lingkaran adalah himpunan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu dan titik itu disebut sebagai pusat lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran, kalau kita tahu lingkaran, kita pasti kenal jari-jari lingkaran. Apa itu jari-jari lingkaran? Jari-jari lingkaran adalah jarak antara pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Jari lingkaran ini dilambangkan dengan R. Kemudian kita masuk ke persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran yang pertama adalah persamaan lingkaran dengan pusat titik O. Biasanya dilambangkan O, itu di 0,0. Nah, kita lihat misalkan ada sebuah lingkaran, kemudian ada titik sembarang pada lingkaran, misalkan titik P itu X, Y. Kemudian kita bisa melihat di situ misalkan ada sebuah segitiga OQP. OQP. Nah, berdasarkan teorema Pitagoras, kita bisa mengatakan, ini kita lihat dulu dari O ke P, ini kita kenal namanya jari-jari, dilambangkan dengan R, maka berdasarkan teorema Pitagoras, kita bisa mengatakan bahwa X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Nah, inilah persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0. Jadi, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu persamaan lingkarannya. Kita lihat contoh yang pertama sekarang, misalkan ada persamaan lingkaran dengan pusatnya di O dan jari-jarinya 5, maka persamaan lingkarannya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Karena kita ingat tadi persamaan lingkarannya apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, ini R-nya maka menjadi 25. Oke. Berikutnya, jari-jarinya 2,5. Maka persamaan lingkarannya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 6/1/4. Dari mana itu, Bu? Ini kita lihat jari-jarinya ini berapa? Ini sebenarnya kan 9/4. Gitu. Ya. Maka lanjut. Jari-jarinya 1,1, maka persamaan lingkarannya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1,21. Jari-jarinya akar 3, kalau dikuadratkan, maka akan menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 3. Contoh yang kedua, kita lihat. Persamaan lingkaran dengan pusatnya masih O, 0,0, melalui titik 3,1. Kita disuruh menentukan persamaan lingkarannya. Baik, kita lihat. Maka yang harus dibutuhkan apa? Kita harus membutuhkan jari-jarinya. Oke. Kita lihat, misalnya persamaan lingkarannya dengan pusat O itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka, karena dia melalui 3,1 maksud saya, kita masukkan saja. X-nya itu menjadi 3 kuadrat ditambah Y-nya min 1 dikuadratkan, itu sama dengan R kuadrat. R kuadratnya sama dengan 9 ditambah 1. R kuadratnya sama dengan 10. Maka, kita bisa mengatakan bahwa persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 10. Berikutnya, contoh berikutnya. Pusat dan jari-jari lingkaran. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya, gampang ini ya. Berarti pusatnya apa? Pusatnya 0,0 dan jari-jarinya 4.
Kemudian X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 21/4. 21/4 itu adalah 9/4, gitu ya. Maka jari-jarinya adalah 1/2, karena akar dari 9/4 itu 3/2. Oke. Berikutnya, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5, maka pusatnya masih di 0,0 dan jari-jarinya adalah akar 5. Berikutnya, contoh berikutnya, misalkan ini, jika titik 2A, min 5 terletak pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 41, kita disuruh menentukan nilai A-nya berapa. Caranya, titik 2A, min 5 itu terletak pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 41. Maka bisa kita katakan bahwa X-nya kita ganti dengan 2A, maka menjadi 2A kuadrat ditambah min 5 dikuadratkan sama dengan 41. 4A kuadrat ditambah 25 sama dengan 41. Maka 4A-nya 41 di 4A kuadratnya 41 dikurangi 25 sama dengan 16. Nah, maka kita peroleh A kuadratnya sama dengan 4. Karena di sini kuadrat, maka A-nya bisa positif, bisa negatif. Jadi A-nya ini, A-nya min 2, A-nya 2 dan min 2. Itu didapat itu. Kemudian contoh berikutnya. Kita disuruh menentukan persamaan lingkaran yang koordinat ujung-ujung diameternya adalah di titik A 2, min 1 dan di titik B min 2,1. Kita lihat, kita ilustrasikan begini dulu. Ya, ini titik A dan B-nya diilustrasikan seperti ini. B-nya min 2,1 dan A-nya 2, min 1. Itu. Untuk menentukan koordinat pusatnya ini, caranya adalah tinggal kita tambahkan masing-masing ini dan kita bagi 2. Jadi, menjadi min 2 ditambah 2 dibagi 2, kemudian 1 ditambah min 1 dibagi 2. Maka, di situ kelihatan bahwa 0,0. Maka, koordinat pusatnya adalah di O 0,0. Belum selesai. Ini baru kita tahu dia di 0,0. Berikutnya, kita lihat. Diameternya AB itu sebagai diameter panjang AB. Nah, untuk mencari diameternya kita menggunakan rumus jarak. Min 2 dikurangi 2 dikuadratkan ditambah 1 dikurangi min 1 dikuadratkan. Menjadi akar 16 ditambah 4 itu akar 20, maka menjadi 2 akar 5. Diameternya adalah 2 akar 5. Padahal kita tahu kalau jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Maka kita bisa menuliskan bahwa itu setengah kali 2 akar 5. Maka jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah 5. Maka R-nya adalah 5. Maka bisa disimpulkan, tadi di atas dikatakan berpusat di O, di 0,0. Jadi, persamaan lingkaran yang jari-jarinya akar 5, ini, pusatnya di O, 0,0, maka persamaan lingkarannya adalah ini. Nah, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5. Kemudian, kita masuk ke ini. Posisi titik terhadap lingkaran. Ya, lingkaran nanti seterusnya saya melambangkan L gitu ya. L, ini titiknya memang 3, bukan karena kelebihan 1, menyatakan persamaannya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita tahu bahwa ini pusatnya apa? O, 0,0. Nah, kita mau melihat posisi titik terhadap lingkaran. Yang pertama, misalkan ada sebuah titik P dengan koordinatnya A, B, dikatakan terletak di dalam lingkaran, ini terletak di dalam lingkaran, jika dan hanya jika A kuadrat ditambah B kuadrat itu lebih kecil. Nah, ini lebih kecil dari R kuadrat.
Nah, kemudian dikatakan terletak pada lingkaran jika sama dengan, ini A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian dikatakan dia terletak di luar lingkaran kalau A kuadrat ditambah B kuadratnya lebih besar dari R kuadrat. Sebagai ilustrasi kita lihat ini. Jadi ini sebuah lingkaran, pusatnya di O, posisi titik P-nya berada ini, di dalam lingkaran. Gitu ya. Nah, kalau ini pas di garis lingkaran itu. Nah, ini posisinya berada di luar lingkaran. Kita lihat sekarang contohnya. Jadi, ingat di dalam itu berarti lebih kecil, pada itu sama dengan di luar itu harus lebih besar. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Tentukan posisi titik A 4,5, titik B 3,7, titik C 8,9, dan D 2,1 terhadap lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 58. Berarti kita tahu ya R kuadratnya adalah 58. Kita lihat penyelesaiannya ini. Pusatnya di O 0,0, R kuadratnya 58. Nah, kalau 4,5 kita masukkan ke sini, berarti menjadi 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat, berarti 16 ditambah 25, itu 41. Dia lebih kecil. Tadi kalau lebih kecil gimana? Terletak di dalam. Maka 4,5 terletak di dalam lingkaran. Kemudian titik 3,7 kita masukkan. 3 kuadrat ditambah 7 kuadrat, itu 9 ditambah 49. 58. 58 pas sama, jadi sama dengan R kuadrat. Dia terletak pada. Nah, ini terletak pada lingkaran itu. Kemudian 8,9, ini 64 ditambah 81, 145, itu lebih besar dari R kuadrat. Maka dikatakan terletak di luar lingkaran. Nah, yang terakhir 2,1, 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat itu sama dengan 5. Ternyata lebih kecil dari R kuadrat. Maka dikatakan 2,1 terletak di dalam lingkaran. Oke, aduh ini. Ya. Oke. Demikian bahasan kita kali ini tentang persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0 dan posisi titik terhadap lingkaran. Semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ketemu kembali di video-video selanjutnya. Semangat pagi!